Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi apa namanya kebenaran lah, ya terungkap unsur kebenaran. Apalagi kemarin tiba-tiba beredar lagi nih korbannya Pak Rediana lagi mau main badminton, ya kan? Nah Hmm. sementara kan anak-anak media kemarin mengejar Pak Rediana ini kan alasannya terakhir itu kalau nggak salah ada media yang datang ke sana, dia mengatakan saya butuh ketenangan, saya mau ini dulu. Nah tapi itu lucu kalau sekarang ternyata dia bisa main badminton gitu kan. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya Fonsega, kembali lagi menyapa kalian. Dan kita seperti biasa akan mereaction kasus reaction, reaction video tentang kasus-kasus yang lagi beredar, terutama kasus Vina ini karena saya pribadi cukup menarik perhatian saya ya teman-teman semua. Ya, kita berharap supaya kasus ini segera cepat tuntas lah agar kepercayaan publik kepada bangsa dan pemerintah kita itu tidak sampai luntur ya. Kita langsung saja reaction videonya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana, ya masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkap dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu reserse kriminal umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Huli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di upload Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO, ya. Saka ini, ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Saya coba live ya, live Instagram ya. Oke, izin Bang. Agendanya mungkin di hari ini mendatangi Mabes. Ini kan sangat terkait ini ya. Pertama gini, kami ini dari suara sah Polri, suara rakyat sahabat Kapolri. Nah jadi karena sekarang kan banyak nih yang inbox, banyak juga yang nge-DM dan lain sebagainya. Karena ini kan ada awalnya ada 4 DPO kan, ada 4 DPO, yang terakhir jadi 3 DPO, kemudian menjadi 1 DPO. Nah tetapi ini kan netizen ini kan sudah apa namanya bisa kita bilang bahwa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, terus juga ada bermacam-macam lah. Tapi ini ada 4 memang. Sebenarnya memang
netizen itu mengarahnya nggak banyak. Artinya kalau memang pihak kepolisian, pihak penyidik mau memeriksa sebenarnya nggak banyak. Kecuali kalau pihak penyidik itu ternyata netizennya mengarahnya ke 50 orang, ya, atau 20 orang, 10 orang, dia sulit. Tapi ini saya lihat memang mengarahnya sih cuma kalau 3-4 orang aja. Nah, salah satunya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah, ini menurut saya gini, kan yang menciptakan keterlibatan itu kan sebenarnya pihak kepolisian. Nah, saya juga, kenapa saya hari ini melaporkan, artinya mengirim surat ya, mengirim surat, artinya kan kemarin pihak kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat, silahkan, siapa saja mempunyai info dan sebagainya, pihak Mabes Polri membuka diri, artinya siapa saja boleh melaporkan, menyampaikan kalau ada masukan-masukan. Nah ini karena saya juga banyak juga mendapatkan inbox, dapat banyak juga DM yang mengirim-kirim gambar dan sebagainya yang mengarah ya salah satunya ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Itu satu. Yang kedua, agar juga begini ya, saya juga sebenarnya jujur aja, selain juga mau menyampaikan bahwa agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, tetapi ada juga rasa kasihan juga. Karena apa? Kan ini kan jadi diserang terus kan Peggy Setiawan juga. Sampai kemarin ada wakil bupati datang ke sana, terus kan Getty juga ke sana dan sebagainya kan, jasa dan sebagainya gitu kan. Nah agar juga ada ketenangan juga di pihaknya Pak Cecep, kan? Ya karena bapaknya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, ya biar mereka juga tenang. Ya, lebih baik dipanggil, diperiksa ya. Kalau perlu sekarang gaduhnya luar biasa menjadi liar. Kalau perlu tes DNA, ya kan? Benar nggak Peggy Setiawan di Cianjur anak Pak Cecep? Ya kan? Ya, dan ini juga membantu, menurut saya membantu. Saya juga tadi kemarin kalau tadi dari saya lupa, saya juga dikirimi nomor handphonenya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Silakan bang, abang kontak-kontak sama Peggy Setiawan. Ya saya belum mau kontak dulu, kenapa? Nanti jangan sampai nanti saya tiba bilang ada kerjasama lagi dengan Peggy Setiawan kan. Itu satu. Yang kedua ya. Nah yang ketiga, sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar anaknya Parodiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba bang abang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu bertulis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar, gitu saya lihat, oh iya kok ini ada tulisnya. Nah sementara Eki anaknya Parodiana itu tidak bertulis. Nah foto-foto banyak saya dikirim ke saya nih. Nah ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan peresaan, nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya, apa namanya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau sebenarnya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Parodiana. Kasus ini makin kesini itu makin liar ya, berkembangnya kemana-mana. Aduh, ini makin membuat kita itu bingung ya teman-teman. Sabar ya, kaki saya dingin sekali karena ini lagi musim hujan dan dingin sekali. Sebenarnya bukan musim hujan ya, tapi kemarin itu tiba-tiba hujan saja dan sampai sekarang ini hujan selama 1,5 hari ini hujan dan saya tidak bisa aktivitas keluar. Bukan itu tidak terlalu penting. Nah kita lihat bahwa kasus ini semakin hari itu makin liar, mengarahnya kemana-mana. Ada berbagai asumsi yang tersebar di luar. Yang mana kita mau percaya? Karena ini kan makin membuat kita bingung. Sekarang tersebar kalau Pak Rudiana itu punya nikah lagi, artinya sudah punya 2 istri dan anaknya yang Eki itu tidak meninggal, dan kasus ini makin hari makin tersebar dan makin liar. Ini makin membuat kita bertanya-tanya, mau dibawa kemana kasus ini? Jangan sampai kasus ini terus bergulir akhirnya menutupi kasus-kasus besar lainnya seperti kasus korupsi,
atau kasus-kasus besar yang mungkin akan mau terbongkar, akhirnya tertutup dengan kasus ini. Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi apa namanya kebenaran lah, ya terungkap unsur kebenaran. Apalagi kemarin tiba-tiba beredar lagi nih korbannya Pak Rediana lagi mau main badminton. Ya kan? Nah sementara kan anak-anak media kemarin mengejar Pak Rediana ini kan alasannya terakhir itu kalau nggak salah ada media yang datang ke sana, dia mengatakan saya butuh ketenangan, saya mau ini dulu. Nah tapi itu lucu kalau sekarang ternyata dia bisa main badminton gitu kan. Mungkin saja itu adalah salah satu bentuk ketenangan ya, yang bermain badminton. Tapi setahu saya bermain badminton itu ramai, membutuhkan banyak tenaga, keringatan, dan biasanya ribut-ributan. Karena saya juga pernah bermain badminton ya. Nah ini kan makin kesini tuh makin janggal. Tapi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh netizen itu tidak menjadi masukan yang bagus untuk diselidiki lebih jauh. Ini sangat disayangkan sekali. Pina bilang pada kala kejadian ada orang melaporkan ke keluarga Pina bahwa Pina ada kecelakaan. Itu adalah seorang pelaku. Artinya, yang namanya kakaknya Pina, ya, ciri-ciri orang itu tahu nama orang itu. Kenapa bungkam? Kenapa harus 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bungkam? Kenapa? Saya percaya, makanya saya bilang ini permainan. Ya, kalian ya, tuh pengacara sama kakaknya Pina main-main kalian di atas deritanya Pina. Sadis. Ya, udah lagi tuh sok-sok jadi Linda yang sering-sering kesurupan, bohong semua itu. Dibayar berapa sih orang itu, orang ya disuruh kesurupan ada jadwal gitu loh. Ya kan? Udah dipasang hat. Ini bukan orangnya. Ya bukannya beda. Bukan. Bukan. Ya, ini kan yang ditangkap nih, Pak. Iya. Peggy Setiawan. Beda. Beda. Jadi bukan ini. Bukan. Nah, benar. Berarti itu bagus bang kamarnya. Bukan. Nah, Beda. kalau Bapak tahu nggak yang foto banyak beredar yang apa di Iya, yang di orang. video itu Iya, bukannya beda. bukan juga. Ya bukan. Iya, itu juga. 2016 kan jadi saksi di pengadilan Cirebon. Bapak juga ya. Iya. Memang ada sih dalam putusan itu. Iya. Jadi yang ini juga bukan. Ya bukannya beda. Terus yang 7 orang yang masih di penjara juga bukan. Ya bukan. Ya. Tapi kalau suatu saat orang itu misalnya ketangkap, Bapak masih ingat ya? Kalau Ya misalnya ketangkap, kalau lihat sih wajah sih kan nggak beda jauh sih. ya artinya masih ingat ya? Ya masih rada ingat lah. Jadi yang ketangkap ini menurut Bapak ini bukan pelakunya? Ya bukan orang dari 2016 kan saya kan udah dari saksi di Cirebon kan 2 kali sidang. Iya. Tapi tetap kan hakim orang itu bukan, dia tetap baik. Iya. Tetap kayak. Motor kan beda. Itu motornya 7, kita mah 2. Jadi maksudnya tetap baik divonis ya? Iya, Bersalah. bersalah. Nah, yang ini juga Peggy Setiawan yang baru ditangkap tuh beda ya? Ya beda. Beda ya, bukan ini ya? Kan itu kan orangnya kan mukanya kan ya masih berarti umur berarti dulu kan ya sekitar SMA kelas 2 berarti sekarang kan umur berapa? Nah, berarti Bapak ingin tidak ini membantu orang-orang ya yang memang sedang dipenjara, sedang ditahan kan, ya membantu dalam arti memberikan kesaksian bahwa memang mereka itu bukan orang yang bakal lihat tuh berantem di jembatan. Mau nggak? Ya mau aja ya, Mau ya. kita sih dari dulu. Nah, teman-teman semua ya, aduh Tuhan. Kalau kita lihat kasus ini ya, jadi sedih ya. Bergulirnya kemana-mana dan sampai sekarang analisa netizen itu kayak hanya rame di
media sosial tapi tidak pernah dibawa ke ranah yang serius, dalam arti apa yang disampaikan oleh netizen yang merupakan masyarakat Indonesia itu sampai sekarang itu kayak ya rame di media sosial tapi tidak pernah ditangkapi dengan serius. Ini kan sangat menyedihkan sekali buat kita semua ya teman-teman. Kita berharap ya sekecil apapun informasi yang diberikan oleh masyarakat kecil, mungkin mereka tidak terpandang, mungkin mereka bukan siapa-siapa, tapi informasi yang diberikan itu bisa memberikan jalan keluar atau bisa menambah catatan, itu seharusnya diselidiki, entah itu diselidiki secara diam-diam atau secara terbuka, itu menjadi urusannya tim penyidik ya. Tapi sangat disayangkan sekali kalau informasi yang diberikan oleh masyarakat kita, netizen kita itu hanya ramenya atau viralnya di media sosial saja, tapi itu tidak pernah ditanggapi dengan baik. Itu kan sangat-sangat miris sekali. Apalagi saya pernah nonton itu antara pengacaranya Vina dan Ibu Widya itu saling menyerang, saling menjatuhkan satu sama lain. Di sini kan membuat kita sebagai masyarakat awam itu makin bingung. Sebenarnya itu mereka ini mau membela siapa? Membela keluarganya Vina atau malah sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk menjatuhkan keluarganya Vina? Kita tidak tahu. Dan sampai sekarang kan juga kalau emang yang memberikan seperti apa yang dibilang Ibu Widya itu, kalau orang pertama yang memberikan informasi ke keluarganya Vina sedetail itu bahwa Vina itu kecelakaan, berarti dia juga ada pada saat kejadian di lokasi itu. Nah itu kan harus diselidiki, termasuk kakaknya Vina juga harus terbuka, tidak boleh tutup-tutupi supaya kasus ini benar-benar terbuka ke publik, sehingga kita sebagai masyarakat kecil jangan terus dibohongi ya. Peace.